teman-teman Real Traders, balik lagi bareng saya Bill, Asun, Axel, dan ada Pak Tito dan Happy New Year. Happy New Year. 2023 nih. Ya. Pertanyaannya pasti teman-teman juga penasaran dong. Kita nih mau ngebahas apa nih kira-kira? Pakai acara Video ini atau video ini sih gua kagak tahu ya. Itu pertanyaan kita kan, Bil, itu pertanyaan Iya. kita. Dari dulu kan memang nggak ada Edukasi yang mau kita bahas di tahun 2023. Itu kira-kira arahnya akan kemana gitu loh. Oh. Ya. Arahnya jelas masih untuk mencetak trader. Misinya tetap sama, mencetak trader. Ya kan, yang kita pikirin adalah gimana caranya jadi lebih cepat lagi, jadi lebih optimal lagi. Gitu, biar ya prosesnya nggak terlalu kesendet-sendet. Ya. Gimana caranya mereka yang udah naik level sampai master tuh nggak apa sekali turun level nggak terlalu banyak. Nah. Berarti kan masih ada yang kurang, gitu kan. Jadi ya sebanyak-banyak mungkin lah orang bisa cepat nyampe level legend, intinya itu aja. Caranya gitu loh. Apa yang akan kita bahas gitu loh, Pak? Ya itu edukasinya akan bikin mereka menuju ke sana lebih cepat. Nah, apa itu? edukasinya kan semua dari Iya, udah dibahas semua, Pak. Apa pasti kan nggak jauh-jauh mindsetnya, ya kan, prinsip-prinsipnya. Apa sih yang seharusnya mereka lakuin, gitu kan? Bagaimana cara mereka ngontrol dirinya, bagaimana cara mereka menyikapi market dan seterusnya lah. Bagaimana cara mereka menyikapi dalam hal pemberian signalnya. Oh. bisa dibilang lebih detail sekarang ya, lebih dalam lagi ya. Iya terpaksa lah ke situ ya. Iya, edukasi kita soalnya hampir semua udah pernah dibahas. Nggak bisa selamanya kan kalau dikasihnya kisi-kisinya doang, kulit-kulitnya doang. Orang kita berusaha kita minta orang nebak sendiri. Jadi bingung. Iya lama. Udah sekarang udah gini, udah jalan. Ini saya suka nih, ini bagian seru di 2023 berarti ya. Iya, maksudnya di satu sisi kita nggak mau trader yang kita cetak ini tipenya sama semua, kan nggak lucu. Ya. Kalau mau satu tipe mah udah aja trader yang dalam TF. Iya. Ini kan kita ngumpulin sebanyak-banyaknya maunya yang berbeda-beda tipenya, ya kan. Tapi kalau sampai harus kita tuntunnya sampai kita dikte banget kan nggak lucu juga. Iya. Gitu kan. Jadi ya antara itulah, tengah-tengah itulah. Yang jelas kita support sampai menuju legend ya, Pak. Iya. Oke. Karena kan jelas, kalau udah nyampe level legend kita bilang, kalau udah nyampe level legend kita tarik masuk ke TF. Kan kita tawarin, mau nggak sekarang mau masuk TF? Kan bukan cuma masuk ke TF, berarti kita funding. Ya. Beneran jadi trader nih. Gitu. Ya, gitu deh. Biasa. Ini gitu dehnya banyak rahasianya ya. Iya. Nggak seru kalau dibocorin semua sekarang. Ya udah. Ya kita biarkan 2023 ya penuh rahasia dulu lah. Ya. Sambil berjalan nanti teman-teman saksiin sendiri ya dong. Ya. Tapi kita mundur ke belakang 2022. Kira-kira ini Asun, Axel dan Bapak. Ada nggak satu momen atau something yang memorable banget di 2022? Ya, 11 Desember deh. Ya 11 Desember, betul. Ya 11 Itu Desember. kayaknya semua deh. Salah. 11 saya. Desember. Iya, live Q&A Jakarta udah jelas itu bukan cuma memorable, Bel. Kita sampai nggak bisa move on. Saya pribadi sih nggak bisa move on sampai sekarang. Bener dong? Itu sih bener-bener sampai wah. Iyalah. Saya yang Bill, nanya lihat, juga lihat. begitu. Nggak bisa move on. Ini jelas merchandise acara Masa live itu. Q&A Jakarta. Tuh. Iya Curang. Benar. Jadi itu Gua yang coba paling tempel, nggak bisa. Iya, itu yang paling tempelin mana? memorable, itu yang paling berkesan. Iya, itu salah saya sih bertanya tadi ya. Begini aja kali taruhnya ya. Tapi kan kalau 11 Desember itu memang satu momen yang membanggakan buat kita semua lah. Ya. Maksudnya jadi susah kalau dibandingin sama yang lain. Ya. Boleh nggak untuk yang kali ini kita sembunyiin dulu nih 11 Desembernya. Kita bahas yang lain dulu. Oh. Kan banyak tuh kejadian dari Januari 2022 sampai 10 Desember 2022. Selain 11 Desember ya, gua ada sih pas di Jogja. Pas masih di Jogja. Sorry, pas masih di Jogja. Jadi pas gua di Jogja ada satu klien, beliau itu masih mahasiswa, semester 1. Nah, datang ke kantor, dia pengen belajar tentang trading. Gila, gua ajarin lah caranya itu kayak bagaimana dari awal. Ya. Pakai aplikasi Traders Family. Dari awal. Dari awal. Berarti belum pernah tahu sama sekali. Dia tahu cuma nonton YouTube aja. Oh, tahu-tahu doang. Tahu-tahu doang gitu loh. Nggak pernah praktek ya? Tapi belum pernah trading. Belum pernah. Penasaran ya dia pengen belajar. Udah gua ajarin sampai
dia bisa cash out di level elite Wih. dan Oke. dia beliin iPhone ke pacarnya. Wih. Sampai iPhone nih. iPhone dibeliin ke pacarnya. Ini pacar atau untuk dapetin pacar? Pacar. Karena beda kemungkinan ke sana. Iya pacar. Tapi kan yang bikin memorable lagi tuh kenapa nggak papa mamanya dulu gitu loh yang dibeliin loh? Iya benar juga sih. Iya kan make sense dong. Karena kan ya wajar dong. Ya Anak masih kuliahan pacar lah. tapi papa mama dulu kan yang support lah, beliin dulu buat mereka kan mereka yang melahirkan anaknya Oh, gitu oke, loh. oke. Iya kan? Tapi ada ceritanya. Apa tuh? Karena papa mama dari beliau ini itu nggak mendukung dia trading tadi. Oh, Ini mesin ya? Iya, iya. terus sama Pak Tito. Ya simpel lah bilangnya judi. Apa sih nih trading? Nggak ada menghasilkan kerjaan apaan. Tapi pacarnya mendukung. Maka dia beliin pacarnya dulu. Karena dapat support itu. Dapat support itu. Berarti dia memberi penghargaan kepada yang mensupport ya, bukan yang memandu ya. Nah itu sih. Gak apa-apa. Enggak, cuma kalau kita petik lessonnya kan hebat. Anak kuliahan udah mulai mikirin masa depan, mulai mikirin karir. Iya itu. Itu sih Salut. hebat. Salut. Ya kan, nggak kalah hebat. Saya punya cerita juga kalau gitu, sama-sama berkesan nih. Berkesan. Di 2022 saya punya dua kejadian berkesan lah. Udah. Yang pertama, berhubungan nih Mas ini. Kalau tadi anak mahasiswa, kalau saya yang berkesan pas acara live Q&A Semarang. Wah, ini saya ikut nih, tapi yang mana, Pak? Live Q&A, sebenarnya gini, sebenarnya bukan pas acara live Q&A-nya. Jadi setelah acara live Q&A, kan kita makan-makan tuh sama para analis-analis. Ada satu hal yang berkesan banget. Nenek-nenek master. Diikutin dari tadi ternyata. Iya. Maksudnya gini, Iya. kenapa saya bilang itu berkesan? Kalau tadi mahasiswa udah mulai mikirin Iya. jenjang karirnya, udah Iya, banyak ke iya, depannya. Ini dengan umur yang terlampau jauh, kan tetap semangatnya untuk belajar Luar tinggi. biasa. Iya. Gitu kan. Jadi kan itu memberikan satu pelajaran juga ke kita bahwa nggak pernah terlambat loh untuk memulai sesuatu. Iya. Nggak ada kata batasan umur, Benar. ini itu. Good lesson. Iya. Saya inget tuh pas tahu. Kaget semua langsung. Kaget lah. Antara kaget sama minder kan? Iya. Malu. Harga diri. Iya, itu satu. Yang kedua sebenarnya yang acara kita sama analis ke Bali. Itu berkesan. Berkesannya karena setelah acara itu terus ketemu lagi kan di acara Q&A lagi. Iya. Paling ya ini sih jadi berhubungannya sama 11 Desember. Tapi pas mereka kumpul lagi jadi satu tuh mereka ke kita pun udah kayak bener-bener kayak family. Oh, Ya benar. Berasa deket banget, akrab banget. Iya. Kayak bukan klien gitu loh, kayak temen. Iya. Terus bener-bener kayak temen. Itu ngeliatin mereka gitu, kita sempat mikirin, ih ini beneran nih kalau trader-trader udah pada jadi. Ini bener one group Iya. of good traders. Itu aja kita ngeliatnya udah enak ya, kucuk berapa orang tuh Iya. bareng, terus kucuk bareng. Ngobrolnya. Ya pokoknya itu bener-bener momen yang berkesan banget dan gimana gitu, kita bisa bener-bener bayangin. Benar. Di saya juga berkesan, Pak. Iya, nanti nih kita bener-bener kumpul bareng, nongkrong-nongkrong bareng. Kurang lebih kayak begitulah, cuma versi lebih gede. Gitu ya. Ya kalau yang berangkat ke Bali waktu itu sih ngerasain ya. Oh iya dong. Lu nggak usah gitu. Kita berdua enggak, Bang. Wah, jangan gitu dong. Makanya. Ya. Cuman kalau dari versi Bapak sama versi Excel kan ceritanya seneng nih. Saya juga ada momen yang berkesan, tapi itu sedih, Pak. Kenapa tuh sedih? Kenapa tuh? Waktu saya ikut live Q&A Makassar, bener-bener terjun langsung. waktu Sedih acara. pergi ke sana. Bukan bukan pergi ke sana yang sedih, bukan. Terus gimana tuh? Apa yang bikin Waktu sedih? di acara tersebut saya disamperin sama satu orang. Dia cerita dia korban semuanya. Apa aja Robot, tuh? Heeh. oknum mentor, sama sinyal. Combo. Yang Sunton. Combo. Oh Sunton. Ya, bener-bener waktu cerita dia berkaca-kaca. Dia jelasin kronologinya semuanya, Pak. Maksudnya mau nangis? Iyalah. Duit Ya, dia sisa 700 juta. Habis sekarang ini pakai utang. Oh. Gimana nggak mau nangis? Mungkin jadinya
sedih di lu karena akhirnya lu melihat ekspresinya Iya, langsung gitu ya. karena kan waktu telepon kita nggak lihat ekspresinya langsung. Iya, combo lagi. Oh iya, kalau misalkan selama di telepon atau kita cuma apa ya, zaman kita bikin konten lah, nggak ketemu langsung sama korban kan beda, pasti beda Iya, kan? beda total, Tuh, beda ngeliat total. ekspresinya, dengar ceritanya, ngeliat langsung segalanya. Wah itu bener-bener. Jatuhnya mungkin kalau saya jadi Asun, jatuhnya bukan sedih, emosi. Iya, saya juga waktu itu pengen banget. Bener gak sih? Kalau kita di posisi dia, ya sedih ada. Pasti yang lebih gede emosi. Pengen bantai oknumnya kan maksudnya kan. Soalnya saya ngerasain itu, Pak. Wah, Berarti kita perbanyak aja nih konten oknum nih. wah itu Cepat jangan- tuh kalau begitu. Maksudnya jangan sampai ada yang kena lagi kasus-kasus kayak gitu loh. Ya itu cerita yang memorable tadi ya. Tadi dulu. Oh iya. Satu lagi belum? Kan saya hostnya. Ya, Halus banget mainnya ya. Iya. Tahu-tahu main sweet gitu aja. Kan Nggak kita bisa. TF, one for all for Makanya. one. Oke. Kalau kayak gitu habis jurus dong. Lalu Apa? Ini momen yang ini di 2022. 2022 itu yang paling berkesan menurut saya waktu saya akhirnya nyemplung ke dalam YouTube. Kenapa jadi berkesan? Kenapa itu? Nanya. Jadi Bang nggak seneng Bang maksudnya? Bukan gitu. Bukan masalah nggak senangnya. Kan saya dari background orang kreatif, Pak. Biasa di belakang kamera. Orang-orang yang mungkin setipe kayak saya itu nggak terbiasa depan kamera gitu loh. Tapi bagus. Iya tapi bagus. Iya. Bagus kan? Bagus semua. Teman-teman happy kan ada Bill? Kan Bagus, tugasnya senang. saya dulu ngedirect aja dari situ. Sekarang saya di sini. Bill, saya yakin bukan cuma teman-teman, kita tanya sama ada yang ada di sini. Ya, Ah. timnya Bill sendiri, ya Pak, gimana? Tuh. Tuh. Ya, Semua begini. Iya. Karena Ya, jelas. Saya ngatin Bill ngedirect Asun, ngedirect Excel. Bagus nih orang kalau lagi ngedirect nih. Dia bisa nerangin begini. Bisa berarti depan kameranya kita coba lah. Gitu kan. Tugas saya menggali potensi. Itu 2022 ya. Tapi kan itu tadi momen secara keseluruhan di 2022. Iya. Tapi kan bagaimanapun Asun, Excel dan Bapak ini aktif bikin konten di YouTube terus. Ya. Benar dong? Dari konten-konten kita yang ada di YouTube, ada nggak kira-kira konten-konten tertentu yang wah ini sih konten gua banget, atau konten yang satu ini bikinnya paling seru nih, atau konten yang ini wah ini luar biasa nih, beredar banget nih videonya nih. Wah. 2022 aja. Lebih banyak lagi. 2022 aja dong. Masalahnya saya nggak inget Bill. Mana yang 2022, mana 2021. Itu udah dari 2020 loh. 2020 masih inget lah. Saya bantu clue sedikit. Ingat aja pas syutingnya ada saya apa enggak? Iya benar juga. Iya benar juga. Gua ada. Ada sih. Pas Saya dulu nih. Ya saya dulu lah. Oke. Ya saya dulu lah. Pas itu kita bikin konten tentang metode intraday, Pak, di Jogja. Kenapa tuh? Karena gini, sebelum kita bikin konten intraday itu, kan metode yang klien tahu itu kan ada di eksklusif konten. Muncullah mungkin problem atau kendala, kelamaan transaksinya. Lama nih, nahan posisinya. Saya karena main swing sehari trade selesai. Iya. Oke. Karena swing trade. Pengen sehari selesai. Ya udah mumpung dong. Lagi ke Jogja, ya udah todong aja langsung. Pak bikin konten yuk. Bikin konten. Enggak begitu. enggak gitu ya? Tolong langsung cepet Pak, ayo Pak. Itu berkesannya bukan cuma buat Excel loh. Semua berkesan. Semua berkesan. Ya kan? Karena semua ditodong sama dia. Bisa tiba-tiba hari ini kita bikin konten yuk. Bikin konten apa? Pokoknya gue udah punya ide gitu ya. Ngomong ke timnya Bill kan. Udah Pak, ayo kita bikin konten. Konten apa? Pokoknya saya udah tahu bikin konten apa. Ya sudah, ayo. Nggak tahunya. Soalnya kan kalau biasa Pak itu kan kalau diminta sesuatu jelasan sesuatu ya kan ya dikasih kisi-kisinya doang gitu loh. Kan ya gedek ya. Hebatnya dia full prepare, sampai minta laptop. Kita laptop. Ya, emang niat. Itu Nah, makanya. tapi kiranya tuh videonya bakal panjang. Iya. Gue udah siap-siap dong. Mau nih. Ya kira-kira setengah jam, 1 jam lah ini video lah. Ya pas datang laptop, taruh. Dijelasin kan tuh? Jelasin dong. Oke, ini kalau intraday saya akan ambil posisi buy. Saya untuk stop loss ini akan ada di
Tuh. Ya, exit saya untuk TP ini akan ada di sini. Untuk entry saya ini akan ada di sini. Ya, di sini. Udah. Intraday. Seriusan. Ini serius. Udah, ini aja. Udah. Udah gitu. Oke. Cepet banget ya. Udah gitu aja. Kan kaget loh. Klien-klien juga kaget. Kiranya tuh bakal, wah ribetnya minta ampun ya. Bakal analisa apa gitu. Ngeliat sesuatu yang di atas gitu dilihat. Ternyata enggak. Apa tuh di atas tuh? Ya bulan, bintang, Wait, planet. sit. Offside lagi nih, kartu kuning juga nih, print. Bahaya loh itu. Hey. Dari intraday ya. Iya dari intraday. Iya, ya itu. Tapi jelas, kalau saya kan memang gayanya selalu apa ya, menekankan metode itu harus simple, harus sebaku mungkin. Itu akan jauh lebih mudah untuk jalanin. Jadi Iya sih. ya Excel yang tempo dulu mungkin jadinya berkesan gitu kan. Tempo dulu, doloe. Pas tahu metodenya begini doang ya, simple gitu kan. Tapi impactnya setelah itu ke klien-klien lu gimana, Sal? Sama klien juga ngerasain yang sama. Gitu doang nggak pakai Excel ya? Dia begitu doang, Mbak. Profit lah gitu. Analisanya pas di situ. Bagus. Enak kan malah. Ya enak sih. Nah itu, berarti kan saya juga mau udah keinget juga nih. Ya, Kalau saya ingetnya konten ya, bukan konten jatuhnya, ya konten lah. Pas saya Asun DP, kita bikin konten tentang perjalanan trading. Oh, yang sampai lost trading gimana? Ya, itu Pernah ngapain aja? itu berkesannya sebenarnya bukan karena kontennya, tapi setelah bikin kontennya, Nah itu. ya kan setelah bikin kontennya, akhirnya kita duduk bareng-bareng, rame-rame. Berapa jam itu, Pak? Sono. Bapak ceritain lebih Sono. dalam Ini lagi. nggak ikut. Ini Oh nggak iya. ikut. Sono. Jadi bikin kontennya, gitu. Nah, jadi bernostalgia kan, jadi nostalgia, saling cerita-cerita. Saat-saat kita lagi ngumpul-ngumpul tuh, bener ngumpul-ngumpul, ngobrol lagi, cerita lagi, lebih detail kan. Iya. Waktu itu kita menikmatinya gimana, pas lagi bener-bener nyungsep tuh gimana, nostalgia banget lah. Dan yang paling berkesan akhirnya, udah 11 tahun juga ya. Itu. Nggak terasa loh, udah 11 tahun trading, udah 11 tahun bareng. Dan semuanya kayak baru kemarin. Perjalanan panjang. Kalau pas lagi cerita begitu kayak baru kemarin ya ngalaminnya. Tapi itu mungkin Bapak yang cerita enjoy dan nostalgia ya. Kitanya Pak, perhatiin Kitanya banget. Dengerin Bapak juga. Oh, gini. Oh, Iya. seru juga. Oh, ternyata Bapak dulu gini. Kirain Oh, yang pernah gini. foto-foto itu nostalgia tuh. itu juga. Itu juga. Iya, itu kan nostalgia. Itu juga berkesan sih sebenarnya. Berkesan ke semuanya. Kesan buat siapa? Buat teman-teman semua. Itu dia sih. Itu mah pokoknya dia maunya yang ada dianya, baru dianggap Dia berkesan. nyari sebenarnya dia. Bali gua kagak ikut. Itu konten yang pengen gua denger gua nggak tahu juga. Kesimpulannya soal pelajarannya, setiap kali nggak ada Excel berkesan. Ya gitu. Jangan dong. Ekstasi paling ngambek. Ambekan sekarang. Kalau saya yang Bapak pernah profit Nasdaq Pak, yang di momen reversal. Bapak ingat gak yang di momen reversal sama Bapak bikin konten sama Sasi? Oh ingat? Sempat profit 68.000. Tahu-tahu yang diambil profitnya cuma 28.000. Gimana sih, Pak? Udah profit 68.000 kok yang diambil 28.000. Di momen itu, waduh. Oh ini tuh yang 2 video itu ya Pak sebenarnya. Iya. Dia kan bikin kontennya sama Sasi, kenapa dia yang berkesan? Bukan kok kesannya bukan itu. Setelah Bener gak? Sama gua juga loh. Pertama kan di Jogja ya. iya. Habis itu kedua sama Sasi. Tapi setelah video itu di-upload, banyak sekali klien yang nanya gimana caranya. Oh iya. Oh. Itu pasti Excel ngerasain juga Pak. Semua konsultan itu Iya, ngerasain pasti. itu dijamin. Mau dong Pak, caranya itu pakai metode apa? Wah, Jadi berkesannya karena ditanyain terus sama klien. bukan rame banget Pak soalnya itu. Ditanyain terus. Kayak Sebenarnya online shop ditanyain tuh ya itu daripada itu upload di story. Udah dari situ tanya-tanya sebetulnya. Iya, tapi itu belum gitu rame ya. Jadi Itu inceran rame, ya? udah diincer. Iya, itu belum gitu rame. Nah pas video reversal baru gongnya. Makin rame dah tuh. apa sih polanya, gimana caranya, metode apa yang dipakai. Padahal udah jelasin di video ya. Iya. Tapi kan akhirnya udah terjawab dong. Ya udah terjawab. Iya. Apa sekarang? Gantian jangan ketawa doang nanti dipindahin lagi topiknya.
Oke. Tapi saya nggak kabur kali ini. Iya. Dia masih kasihkan ketawanya. Iya. Kan saya syuting sama Sosi, kenapa lu? Iya. Wajar dong bingung. Iya. Iya juga. Oke. Kalau sama saya tuh kayak pertengahan tahun itu kita ada konten yang syutingnya awalnya bertiga, lalu kemudian setelah syuting udah jalan nih, syutingnya udah roll, ya kan? Kalau nggak salah tuh Bapak bilang kayaknya ini nggak bisa saya jelasin nih. Kalau kayak gini lebih enak yang jelasin kalau Ita. Ya gue nggak ada lagi. Ya udah kan jadinya dipanggil Bu Ita. Wah itu saya sih, ya saya mah tim belakang kamera lihat-lihatan. Bener Pak. Itu dia serius nih. Loh ini dibongkar dong Pak. Iya bongkar. Bongkar jadi bertiga jadi harus berempat, aduh. Jadi gue tahu bahasnya apa. Oh jelas lah. Satu-satunya konten yang ada Ita dan itu konten terpanjang kita. Ini kan membernya dia kan? Betul. Kliennya dia kan? Betul. Kenapa kok dia nanya solusinya ke kita ya, bukan ke dia langsung? Iya. Tapi bahasan juga seru banget sih itu. Iya, tapi itu berkesan buat semua juga sih. Berkesan. Buat semua juga. Sampai frustrasi saya. Karena baru itu doang sih emang konten yang modusnya benar-benar kita terangin ke orang. Kok nggak salah ada isi kepalanya kan? semua dijelasin. Kenapa? Ada dua Ada video, dua part, ada dua part. Ada lanjutannya. Yang kedua lebih lucu lagi. Wait. Iya. Apakah benar kalau Bapak ini adalah murid? Wow. Bapak adalah murid sang mentor. Karena jelas, saya dari tahun 2014 bahkan dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah ngancem-ngancem orang somasi. Nih si sesat sama si suci ngobrol lah. Ya, itu tadi sekitar konten di 2022 ya. Iya. Tapi saya punya pertanyaan lagi nih untuk Bapak doang nih. Apa nih? Tentang live Q&A kita. 10 kota nih Pak. 10 kota kan tuh pertanyaan banyak banget. Seabrek-abrek Pak. Ada nggak sih sebenarnya pertanyaan itu yang sebenarnya, kok bisa ada yang nanya kayak gini nih? Atau misalnya pertanyaan something new gitu. Akhirnya ada yang nanya kayak gini sekarang. Yang Yang berbobot nggak banget gitu. gitu. Nggak disangka-sangka. Oh, nanya yang gitu. sangka-sangka gitu Pak. Ada dan cukup sering terjadi. Sebenarnya. Jadi nggak semuanya dari 10 kota paling yang nanya cuma beberapa, di Jakarta nggak ada. Di Jakarta nggak ada. Yang dari 10 kota tuh ada beberapa kota nanyain tentang scalping. Tetap nanya bagaimana cara scalping, minta dijelasin lebih detail tentang video scalping kita. Ya. Persisnya kayak gimana sih? Dalam artian kenapa itu jadi pertanyaan yang nggak saya duga-duga kan? Karena video kita jelas ngomong bahwa scalping itu gimana ya? Bikin back pain. Iya antara positif sama negatifnya banyak negatifnya. Iya. Gitu kan? Wah, kok bisa-bisanya tetap ditanyain? Itu saya bingung terus terang. Jadi kalau misalkan kayak waktu di Pekanbaru bahkan, Pekanbaru kan nanyanya sampai, ya Pak, Pekanbaru cukup ofensif sih. Gas terus ya. kekeh loh itu di Ditekan. Pekanbaru. Sampai, yang di Pekanbaru sampai ngomong, Pak, waktu itu kan Bapak sampai sakit, sampai masuk rumah sakit, siapa tahu kita enggak. Jadi, Sampai kayak gitu ya. Tetap mencari-cari kesempatan iya. gitu loh. Jadi di beberapa kota tuh tetap ada lah grup-grup Marco Polo nih. Tetap ada. Dan saya selalu tanya, siapa yang yakin nih masih mau diterangin tentang scalping? Ya kan, ada yang sebagian bilang nggak usah, sebagian bilang iya. Siapa masih mau dijelasin? Oh dikit, minoritas. Ya. Udah, ya udah saya jelasin hanya bagi yang mau dijelasin. Namanya juga orang nanya, mau nggak mau kan? Ya lucunya begitu saya benar-benar terangin, gini loh scalping, ya kan persisnya dari mana sih nariknya gini-gini. Semuanya imak. Semuanya begini juga. Katanya nggak tertarik nih. Itu nggak di mana-mana sih. Jadi bener-bener nggak terduga pertanyaan itu tetap akan muncul gitu kan. Iya. Ternyata scalping punya daya tariknya tersendiri. Iya. Dan nggak terduga-duga yang katanya nggak mau dengerin tetap nyimak. Tetap lah. Ada kesempatan kok. Kita bikin aja videonya lagi, scalping. Ide buruk nih. Banyak yang tertarik, Pak. Ide bagus. Ya kan teman-teman, mau kan? Oke, kita lanjutkan Bang yang lain ya, Bang. Makasih. Udah teamwork nih. Itu tadi 2022. Ya tapi bagaimanapun sebenarnya nih ya Pak. Saya tuh sebenarnya menghadapi 2023 ada sedikit, aduh gimana ya gitu. Komen-komen di YouTube itu loh Pak, di Instagram tuh selalu ada yang nanya, Pak, Aceh kapan? Pak,
Iya. Samarinda, iya, Samarinda banyak. Cirebon kapan? Maluku kapan, Pak? Nah, yang gini-gini nih, tolong dong bantu saya buat jawabin di 2023. Tolong dong, Pak. Kapan? Susah dijawabnya nih. Ini saya ngaji mumpung sekarang. Q&A di extend Pak, gitu. Emangnya Prancis Argentina ada extra time. Sampai penalti lagi. Ya namanya dia mencari harapan. Iya, Cari tahu harapan. ada harapan. Itu kan program kerja di tahun 2022. Benar. Live Q&A kan sifatnya eksklusif. Benar. Selesai ya selesai. Tapi Terus ada lanjutan nggak? Nah, Iya. tapi selesai ya selesai. nggak, tapi gini, Pak. Biar tetap eksklusif gitu loh. Ada nggak sih sebenarnya harapan? Yang lain mungkin, gitu loh. Mungkin bisa jadi program lain. Iya, program lain. Oh, apa gitu, Pak? Yang kita bisa keliling juga tuh ke Aceh, Samarinda, Maluku. Oh, lu mah pengennya liburan. Sekalian. Fun. Ini kan edukasi juga jalan-jalan, iya. Jadi kita tanya ke sana ya. Iya. Ya, ada nggak Pak? Pak, tipis aja, Pak. Iya, bocoran sedikit Pak. Kalau rencananya ya tipis ya. Kalau rencananya kemarin kita meeting rencana kerja 2023 ada. Tapi bukan live Q&A. Apa tuh? Apa tuh Pak? Sesuatu yang lebih. Nah itu aja Pak. Gimana? Sesuatu yang lebih apa ya? Udah syukur itu dikasih. Tapi segitu udah, kita ada. Justru Iya, lebih pokoknya dari live Q&A. Iya, Justru iya, lebih. iya. Lebih cepat menuju misi kita itu aja. Dan targetnya bukan cuma 10 kota. Lebih. Lebih. Targetnya. Itu baru mencengangkan saya. Apa ini? Tunggu aja tanggal mainnya. Semoga terlaksana ya. Kemarin masih udah dibahas rencananya begitu. Kita lagi bahas detailnya pelaksanaannya gimana. Pasti terencana lah. Kalau demi pencapaian Iya. target kita mencetak trader mah kayaknya sih terlaksana. Ujung kiri, ujung kanan samperin semua pasti. Nggak mungkin enggak. Ada motif tersendiri. Semangat Tapi kan banget. bagaimanapun itu demi penantian kita The First Legend dong sebenarnya ya kan. Oh iya. Salah satunya ya kan. Iya. Itu kalau ngomong The First Legend bukan cuma dari program yang itulah. Ya kan simpelnya kan dari yang tadi ya sempat ngomong nih. Materi-materi Q&A dari 10 kota. Iya. Ya kan atas permintaan para konsultan. Saya paling inget dia nih. Banyak tuh Iya, konsultan Pak. Pak. Konsultan. Enggak. Karena setiap pulang dari kota manapun yang paling berisik dia. Paling, Pak yang ini bagus, bahas dong. Yang ini jadiin konten dong. Kalau itu dijadiin konten dan bisa ditonton berulang-ulang Pak, kan prosesnya jadi lebih cepat untuk cetak trader. Iya, cuma pertimbangan saya kan eksklusivitasnya hilang. Cuma akhirnya kan ya sudah atas permintaan si konsultan ini beberapa materi kita angkat lah. Iya. Contohnya kayak banyak tuh yang ngebahas strategi recovery itu gimana Ya, sih? recovery ya. Mungkin money management bener detailin lagi Ya, lah kayak money gimana. management, Mindset. Mindset. Lebih- mindset sih lebih pasti dalam. semua, Pak. Banyak banget. Karena semua itu pasti berhubungan sama mindset. Ya. Dan lalu impact dari backtest ini gimana sih? Ya kan membaca data backtestnya gitu kan lah. Itu Sama- Pak. Ini Pak satu lagi. Pola-pola yang sering muncul di market. Ingat aja. Bukan inget, ini selalu yang dia minta. Tolong di-share Pak ke teman-teman yang lain. Itu pola-pola Itu sejak bagus. yang gara-gara satu kali naik di YouTube tuh. Udah kan terus akhirnya setiap pulang dari kota manapun juga pasti dia nih. Kalau dia nggak ikut, ada yang nanya nggak Pak? Nggak. Ada. Makanya Pak bikin dong konten. Iya, memang Pinter juga ya. iya. Iya. Dan sekarang lagi tengah-tengah bikin konten dia aji mumpung ngomong bikin. Sekalian. Itu kita pertimbangkan ya. Ya kali Mana aja jawaban. 2023 bisa jadi muncul 100 legend ya kan. 100 legend. Itu amin Amin. banget. Aduh, 1000 legend. Amin. Ya, namanya harapan baik. Kalau Pak. ada 100-100-100-nya kita tarik ke dalam. Kalau ada 1000-1000-1000-nya kita tarik ke dalam. Nah, tapi saya mau beneran tanya apa nih. 1000 legend ditarik? Bentar, mau tanya dulu. Sekarang gini, Bill, Excel, Sun. Paling Wah, masa. nggak bener. Capek dikejar mulu soalnya. Jelas, kita ngomong misi kita mencetak trader. Misi kita ngumpulin trader. Tradernya kalau udah mateng, kita tarik ke dalam dong. Buat apa kalau nggak? Bisnis utama kita trading. Ya. Kan untuk menjalankan bisnis utama ini yang kita butuhkan trader sebanyak-banyaknya. Jadi kenapa saya bilang mau 100 ya 100, mau 1000 ya 1000. Tuh saya mau tanya deh, gini. Kalau misalkan dah, berarti dia udah legend, auto diundang dong? Enggak. Nah ini yang tadi saya penasaran itu. Jelas doang sih Pak. Ya, jadi gini, kalau misalkan jadi tolak ukurnya sebenarnya bukan di level.
tolak ukurnya yang kita nilai utama adalah mental. Nah itu. Pasti dong. Mentalnya, Ya. ya kan? Dalam artian mental ini dilihat dari konsistensinya, ya kan? Konsistensi yang benar-benar senatural mungkin. Gitu. Dalam artian, kalau modelnya yang asal nyampe target terus diem, asal nyampe target nggak ngasih signal lagi, asal nyampe target nggak ngapa-ngapain lagi, Itu udah otomatis enggak ya? otomatis enggak, karena mentalnya nggak bisa diukur. Iya. Dia menghadapi market sisanya nih gimana? Iya, iya. Nanti dalam kondisi real, gitu kan? Jadi baru 2 hari nyampe target, terus sisa waktunya 1 bulan didiemin. Stop. Itu kan mentalnya nggak benar-benar ketempa, mentalnya nggak benar-benar keukur. Yang itu kita nggak mau, walaupun legend. Oh. Gitu. Intinya kayak saya nangkepnya selama prinsip-prinsip dan dari prinsip-prinsip dan cara yang dia pakai itu dari edukasi yang pernah kita kasih, ya semua aturan-aturannya dia pakai dengan benar, ya kemungkinannya ada dong. Betul. Iya. Jadi, yang memang dia siap menghadapi segala macam kondisi Ya. market, kan itu kuncinya. Ya, Itu perlu diulang 1000 kali kayaknya. Lu ngomong dari hati harus. Iya. Iya. Iya, maksudnya kalau mereka nyampe level legend tetap ngejarnya income dari aplikasi TF, ya sudah nggak apa-apa. Iya, iya. Toh mereka tetap dapat income, gitu kan. Tapi nggak akan kita tawarin untuk masuk ke dalam internal TF. Ya. Nggak akan kita modalin. Ya. Ya, Gitu. biarpun begitu tetap aja nih kesempatannya buat semua orang. Buat semua. Buat Ya, semua. tinggal teman-teman aja ya. Kesempatannya udah kebuka dan jalannya lurus ya Pak sebenarnya. Lurus, lebar, panjang ke depan, naik ke atas. Kelihatan jelas malah. Nah, Lurus, konsisten, ya kan? Dan kumpulan dari banyak trader. Tinggal teman-teman aja. cakep. Change your life. Bye-bye. Bye.